Tahu kartu as SBY, Sandiaga Uno berani bantah perintah Prabowo, usulkan nama Anies demi redam AHY. Melihat latar belakang Anda bersama dengan Anies, itu mampu untuk meredam itu. Tapi beberapa orang mengatakan, beberapa pihak mengatakan Anda tidak cukup mengambil inisiatif untuk itu. Pak SBY ini 2 kali menang pemilu presiden, pilpres. Jadi sudah tahu bagaimana caranya menang, kira-kira begitu. Tapi disitulah dalam waktu kurang dari 24 jam, saya yang memutuskan. Ini saya yang memutuskan. Dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan itu belum setuju. Pak SBY itu senang dan siap memberikan advies, nasihat untuk memenangkan ini. Jadi beda dengan memimpin langsung, beda dengan dimintai nasihat. Akhirnya saya menemukan strategi, karena itu kan strategi yang sangat wow, mengagetkan. Pak SBY memutuskan Mas AHY yang maju. Waktu itu semua perhatian terpusat kepada Mas AHY. Bagaimana saya bisa menciptakan satu strategi tandingan. Artinya hitung-hitungan politiknya betul-betul sangat jelimet dan Anda sangat berbesar hati untuk melihat bagaimana target harus tercapai bernama menang. Cuma Pak Prabowo mungkin saja mendapat masukan-masukan juga dari berbagai pihak. Yang kami katakan bahwa kalau dari masukan yang dari Pak SBY pastilah mesti bersyukur. Bangsa ini jauh lebih baik. Bangsa ini baik saat kontestasi DKI maupun nasional, kita memiliki kedewasaan yang sebagai demokrasi yang masih tergolong muda, ini kita memiliki kematangan yang sangat bijaksana. Baru-baru ini mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membuat pernyataan yang mengejutkan saat Pilkada 2017 silam. Dia mengaku dirinya lah yang diinginkan Prabowo Subianto untuk maju di Pilkada Jakarta 2017 lalu. Sebab nama Anies Baswedan saat itu tidak disetujui oleh Prabowo. Namun munculnya nama AHY yang diusung oleh Demokrat mengagetkan pihaknya. Sandi mengaku tak mengira Pilkada Jakarta saat itu akan ada 3 nama calon. Sebab dirinya menduga akan terjadi head to head dengan Ahok. Namun munculnya nama AHY meramaikan persaingan. Akhirnya saya menemukan strategi, karena itu kan strategi yang sangat wow ya, mengagetkan. Pak SBY memutuskan Mas AHY yang maju. Semua perhatian terpusat kepada Mas AHY. Bagaimana saya bisa menciptakan satu strategi tandingan? Anies Baswedan jawabannya. Kata Sandi, seperti dikutip dari kanal YouTube Akbar Faisal. Namun kata dia, Anies sempat tidak disetujui. Namun Sandi mengaku dirinya terus meyakinkan partai pengusung saat itu, yakni Gerindra dan PKS. Menurut Sandi, keputusan mengajak Anies Baswedan untuk menjadi gubernur Jakarta murni keputusan dirinya. Tapi menurut dia, keputusan itu tak semudah yang dibayangkan. Sebab 2 jam sebelum mendaftarkan diri ke KPU, Prabowo masih tak menyetujui Anies Baswedan yang akan diusung menjadi gubernur DKI. Sandi mengatakan Prabowo hanya menginginkan dirinya yang maju untuk mencalonkan gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, mantan Wakil Gubernur Anies Baswedan ini hanya menghadapi Basuki Cahayapurnama sebagai saingan di Pilgub DKI Jakarta. Tapi perkembangan saat itu yang terjadi begitu cepat mengubah skalanya. Akan tetapi, Sandi mengaku kesulitan dalam meyakinkan partai-partai yang akan mengusungnya dengan memberikan surat rekomendasi untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta itu. Akhirnya Prabowo Subianto mengatakan jika memang tidak menemukan titik temu dari polemik tersebut, ya sudah. Beruntung kata dia, sosok Fadlizon bisa menjadi pembeda dan menjadi penengah dalam kondisi itu untuk menjadi penyambung dari 3 pihak yang memiliki kepentingan tersebut. Fadlizon menjadi konektor dari 3 titik yang waktu itu memiliki kepentingan untuk memiliki calon bersama di Pilgub DKI, itu PKS, Gerindra, dan kami. 2 jam sebelum kita berangkat ke KPU DKI untuk mendaftar, akhirnya tercapai kesepakatan untuk tanda tangan, kata Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ungkap Prabowo sempat tak setuju Anies Baswedan jadi calon gubernur DKI Jakarta. Dia maunya saya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno menceritakan masa-masa ketika mengikuti pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Sandi mengungkapkan bahwa keputusan mengajak Anies Baswedan menjadi calon gubernur adalah murni keputusan darinya. Namun, Sandiaga Uno mengatakan 2 jam sebelum mendaftarkan diri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih belum setuju jika Anies yang menjadi calon gubernur DKI. Hal itu disampaikan oleh Sandiaga Uno saat menjadi bintang tamu di podcast kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored yang diunggah pada Kamis 3 Februari. Itu murni decision ya, keputusan saya, walaupun diperkenalkannya melalui tokoh-tokoh bangsa ini. Tapi waktu saat terakhir itu Pak Prabowo mengatakan nggak setuju karena dia maunya itu saya yang jadi calon gubernur.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini awalnya berpikir hanya akan melawan Basuki Cahayapurnama sebagai saingan di Pilgub DKI Jakarta saat itu. Namun, perkembangan saat itu terjadi sangat cepat, tiba-tiba muncul nama lain yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang juga menjadi calon gubernur. Karena perkembangan saat itu begitu cepat, di mana perhitungan saya yang tadinya tidak kita akan head to head ya, kubu Pak Basuki dan kubu yang non Pak Basuki ini dengan 2 calon, karena Jakarta itu kan 50% plus 1. Ya akhirnya mendapatkan 3 calon itu belum ada di skenario pertama saya. Jadi konstelasi berubah total. Akhirnya, Sandiaga Uno menemukan strategi atas dasar masukan dari beberapa teman-teman dan tokoh-tokoh di DKI Jakarta yang memberikan pandangannya. Akhirnya saya menemukan strategi, karena itu kan strategi yang sangat wow ya, mengagetkan. Pak SBY memutuskan Mas AHY yang maju. Semua perhatian terpusat pada Mas AHY. Bagaimana saya bisa menciptakan satu strategi tandingan? Anies Baswedan jawabannya. Akan tetapi, Sandi mengaku kesulitan dalam meyakinkan partai-partai yang akan mengusungnya dengan memberikan surat rekomendasi untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Akhirnya Prabowo Subianto mengatakan jika memang tidak menemukan titik temu dari polemik tersebut, ya sudah saja. Namun sosok Fadlizon muncul menjadi penengah dan penyambung dari ketiga pihak yang memiliki kepentingan. Akhirnya disitulah kita semua bisa mengolah 2 jam sebelum kita berangkat ke KPUD untuk mendaftar. Akhirnya tercapai kesepakatan untuk tanda tangan, kata Sandiaga. 2 jam terakhir Prabowo disebut tolak Anies Baswedan jadi gubernur. Sandiaga Uno unggah fakta mengejutkan. Tabir terselubung di balik kontestasi pemilihan gubernur atau Pilgub 2017 tampaknya belum banyak diketahui publik. Anies Baswedan yang saat ini duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta kabarnya sempat ditentang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Fakta mencengangkan tersebut diungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Jadi sosok yang ikut terjun ke medan perang, Sandiaga Uno membocorkan krisis yang terjadi di detik-detik akhir pendaftaran Cagup dan Cawagup. Ternyata, orang pertama yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi calon gubernur Jakarta adalah Sandiaga Uno. Namun, keinginan Prabowo harus goyah lantaran Demokrat mengirimkan AHY sebagai kandidat kuatnya. Menurut Sandiaga Uno, strategi lawan itu saat itu sangat sukses menggait pihaknya. Alhasil, Sandiaga Uno pun memutar otak untuk menghadirkan rival yang seimbang dan jawabannya jatuh kepada Anies Baswedan. Perjalanan tak semulus yang dibayangkan. Prabowo sendiri digadang-gadang belum memberi persetujuan meski waktu pendaftaran kurang dari 24 jam lagi. Bahkan, 2 jam sebelum KPU menutup bursa Pilgub, Prabowo dilaporkan belum setuju Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Tapi, dengan susah payah, Sandiaga Uno mencoba meyakinkan Gerindra serta PKS. Dan beruntung, politisi Fadlizon muncul sebagai penengah. Dia menjadi konektor dari 3 pihak yaitu Gerindra, PKS, dan para calon. Akhirnya, Prabowo pun mengamini rencana itu hingga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melaju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta.